Nama saya Maya, seorang desainer interior. Beberapa hari yang lalu, saya mendapatkan sebuah proyek besar untuk merenovasi sebuah villa. Klien saya secara khusus menekankan agar saya memasukkan unsur-unsur alam. Dia menginginkan nuansa yang primitif namun segar, seolah-olah berada di tengah hutan belantara. Untuk membuat rancangan desain yang bisa memuaskan klien, saya mencari informasi tentang hutan lebat di sekitar Jakarta, dan memilih satu lokasi yang tidak terlalu ramai, dan pemandangannya sangat indah. Hari ini, saya berencana pergi ke sana untuk mengambil foto dan video sebagai bahan referensi desain. Sebelum berangkat dari rumah, saya memberitahu suami saya, Rian. Saat itu, Mas Rian sedang duduk di sofa sambil asyik dengan ponselnya. Tanpa mengangkat kepala, dia menjawab sekenanya, "Iya, hati-hati dan cepat pulang ya." Saat itu, saya hanya berpikir mungkin dia sedang sibuk dan lelah karena proyeknya belakangan ini, jadi saya tidak terlalu memikirkannya. Saya pun mengambil tas desain saya dan langsung berangkat. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia bukan lelah. Pikirannya sudah dipenuhi dengan hal lain, dan dia mungkin berharap saya segera pergi agar dia bisa menyiapkan tempat untuk masa depannya dengan orang lain. Setelah mengemudi lebih dari 2 jam, akhirnya saya tiba di hutan lebat itu. Saya memarkir mobil dan mulai berjalan masuk ke dalam hutan dengan kamera di leher. Tempat ini benar-benar sepi. Selama perjalanan, saya hampir tidak bertemu dengan siapapun, hanya terdengar kicauan burung dan desau angin yang menerpa dedaunan. Udaranya benar-benar segar. Sambil berjalan, saya terus mengambil foto. Saya sangat bersemangat memikirkan bisa membuat rancangan yang lebih hebat lagi, jika berhasil mengumpulkan banyak referensi. Setelah berjalan sekitar 30 menit, saya melihat sebuah hutan pinus yang sangat indah di depan sana. Sinar matahari yang menembus sela-sela pepohonan menciptakan suasana yang begitu magis. Ingin mengambil beberapa foto lagi, saya mempercepat langkah. Namun, sebelum sampai di hutan pinus itu, saya mendengar suara tawa seorang pria dan wanita dari kejauhan. Awalnya, saya pikir itu hanya pendaki lain dan tidak menghiraukannya. Tapi semakin saya berjalan, suara itu semakin jelas, dan terutama suara pria itu terdengar sangat familiar. Jantung saya berdebar kencang. Tanpa sadar, langkah saya melambat, dan secara refleks saya bersembunyi di balik sebatang pohon. Saat saya melihat ke arah sumber suara, darah saya terasa membeku. Orang yang berdiri di bawah pohon pinus terbesar itu tidak lain adalah suami saya, Rian. Dan di pelukannya, ada seorang wanita. Wanita itu juga orang yang saya kenal. Dia adalah Lia, rekan kerja Mas Rian. Saya pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara makan malam kantor. Setiap kali bertemu, dia selalu menyapa saya dengan ramah dan sopan, "Mbak Maya, Mbak Maya." Sekarang, mengingat suaranya membuat saya merasa jijik. Lia mengenakan gaun berwarna merah muda, dengan rambut tergerai, bersandar di dada Rian. Wajahnya berseri-seri saat berbicara dengannya, dan tangannya dengan gelisah meraba-raba dada Rian. Mas Rian melingkarkan tangannya di pinggang Lia dan menatapnya dengan tatapan mesra yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyelipkan rambut di belakang telinga Lia, sebuah gestur yang begitu intim. Pada saat itu, tangan saya yang memegang kamera gemetar hebat. Bukan karena takut, tapi karena amarah. Saya datang jauh-jauh ke pedalaman hutan ini untuk bekerja, berjuang keras demi keluarga kami untuk mencari inspirasi, sementara dia memanfaatkan kepergian saya untuk membawa wanita lain berkencan. Bahkan dia memilih tempat seindah ini. Apakah dia berpikir tidak akan ada yang melihatnya di sini, sehingga bisa bersikap sebebas itu? Saya menahan keinginan untuk segera berlari dan mengkonfrontasi mereka. Saya tetap bersembunyi di balik pohon dan terus mengamati. Adegan selanjutnya membuat saya ingin berlari dan menampar mereka. Rian menunduk dan mencium bibir Lia. Lia pun membalasnya dengan penuh gairah. Mereka berpelukan dan berciuman di tempat umum, meskipun sepi. Tangan mereka saling meraba tubuh satu sama lain tanpa rasa malu sedikit pun, seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar. Setelah berciuman cukup lama, mereka akhirnya melepaskan diri. Lia, sambil bersandar di dada Rian dan terengah-engah, berkata dengan suara manja, "Mas Rian, kamu memang yang terbaik. Suamiku itu cuma tahu kerja, gak ada romantis-romantisnya sama sekali."
Rian tersenyum dan mencubit pipinya. Tentu saja. Mana mungkin aku mengecewakan hartaku ini? Tenang saja. Setelah proyek ini selesai, aku akan memberitahu semuanya pada Maya. Setelah itu, kita bisa bertemu dengan bebas. Benarkah? Mata Lia berbinar. Dia melingkarkan lengannya di leher Rian dan mencium pipinya sekali lagi. Mas Rian, jangan bohongi aku ya. Kita kan sudah cukup lama berhubungan. Kalau Mas nggak mau menikahiku, aku harus bagaimana? Rian menepuk-nepuk punggungnya untuk menenangkannya. Tenang saja. Kapan aku pernah membohongimu? Kamu tahu kan, Maya itu orangnya penurut. Nanti kalau aku bicara baik-baik, dia pasti setuju untuk bercerai. Lagi pula, rancangan desain yang sedang dia kerjakan itu, kalau berhasil, bisa menghasilkan banyak uang. Nanti saat cerai, aku akan pastikan dia memberikan sebagian besar uang itu sebagai harta Gonogini. Dari balik pohon, saya mendengar percakapan mereka dengan tubuh gemetar karena marah. Rian sudah lama merencanakan untuk menceraikan saya. Bahkan dia mengincar uang dari hasil kerja keras saya. Selama ini, saya selalu pengertian, berpikir dia sibuk dan stres karena pekerjaan. Saya tidak pernah membebaninya dengan urusan rumah tangga. Sekarang saya sadar, saya hanyalah orang bodoh. Saya menarik napas dalam-dalam beberapa kali, mencoba menenangkan diri. Tidak ada gunanya jika saya keluar sekarang dan membuat keributan, justru itu bisa memberi mereka alasan untuk menyalahkan saya. Pertama, saya harus mendapatkan bukti yang kuat, bukti yang tidak bisa mereka sangkal. Saya diam-diam mengeluarkan ponsel, mengubahnya ke mode senyap. Lalu, dari balik pohon, saya mulai memotret mereka. Khawatir sudutnya tidak bagus, saya beberapa kali berpindah tempat, mengambil foto dari depan dan samping. Saya memastikan wajah dan tindakan mesra mereka terekam dengan jelas di setiap foto. Foto saja tidak cukup. Saya menyalakan mode video dan merekam adegan mereka berpelukan, berciuman, dan percakapan yang baru saja mereka lakukan. Dalam video, Lia masih bermanja-manja pada Rian. Mas Rian, ayo dipercepat. Aku nggak suka bertemu diam-diam seperti ini. Aku ingin setiap hari bersamamu. Rian tersenyum dan berjanji. Iya, sabar sedikit lagi ya. Begitu proyek itu aku dapatkan, saya tidak lagi mendengarkan kelanjutannya. Saya sudah punya cukup bukti. Sambil melihat foto dan video di ponsel, hanya ada satu pikiran di benak saya. Rian, Lia, kalian tertangkap basah. Apa kalian pikir aku akan membiarkannya begitu saja? Telapak tangan saya yang memegang ponsel basah oleh keringat. Di layar, masih terpampang gambar Rian memeluk Lia sambil tersenyum. Senyum itu menusuk mata saya. Tapi saya tidak boleh panik sekarang. Bukti harus lebih kuat, dan saya tidak boleh memberi mereka celah sedikit pun untuk membela diri. Saya diam-diam memasukkan ponsel ke dalam saku dan mengeluarkan pulpen perekam yang saya simpan di tas desain. Biasanya saya menggunakan ini untuk mencatat permintaan klien saat membahas desain, tapi saya tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk hal seperti ini. Saya merendahkan tubuh dan bergerak perlahan di bawah naungan pepohonan, mendekati hutan pinus itu. Saya berusaha sedekat mungkin tanpa ketahuan oleh mereka. Saat itu, Rian sedang berjalan-jalan di atas tumpukan daun kering sambil menggandeng tangan Lia. Suara daun yang mereka injak terdengar renyah, dan dari mulut mereka keluar percakapan yang tak tahu malu. Lia berjinjit dan mengelus dagu Rian dengan jarinya, lalu berkata, Mas Rian, kalau Mbak Maya tahu kita kencan di sini, pasti dia pingsan ya? Waktu acara makan malam kantor dulu, dia membanggakan Mas di depanku, bilang Mas suami yang sangat perhatian. Kalau dipikir-pikir sekarang, kasihan sekali dia. Rian tertawa sinis dengan nada meremehkan. Kasihan? Bodoh? Iya. Dia cuma tahu menggambar denah, urusan rumah sama sekali tidak diperhatikan. Kaku seperti balok kayu. Tidak sepertimu yang bisa bersikap manis. Kalau bukan karena kemampuannya mendesain dan mendapatkan proyek, sudah lama aku ceraikan dia. Tangan saya yang memegang pulpen perekam mencengkeram begitu erat hingga kuku saya terasa menusuk telapak tangan. Di matanya, pengabdian saya selama bertahun-tahun hanyalah kemampuan desain untuk mendapatkan proyek. Saya telah menolak tawaran dari perusahaan yang lebih baik dan berjuang bersamanya di kota ini untuk membangun fondasi.
Saya mengurus semua urusan rumah tangga agar dia tidak perlu khawatir, dan beginilah cara dia menilai saya. Mendengar kata-kata Rian, Lia tertawa semakin pongah. Dia bersandar di bahu Rian dan berkata, "Kalau begitu, cepat ceraikan dia. Kudengar proyek villa yang ditangani Mbak Maya itu anggarannya besar sekali dari klien. Nanti saat cerai, pastikan pembagian hartanya menguntungkan kita. Kita kan butuh uang untuk membeli rumah nanti." "Tenang saja." Rian menepuk-nepuk tangannya dengan suara penuh keyakinan. "Aku sudah konsultasi dengan pengacara. Rancangan desain itu dibuat selama masa pernikahan, jadi diakui sebagai harta bersama. Setidaknya setengahnya bisa aku dapatkan. Lagi pula, dia kan orangnya penurut. Kalau aku berpura-pura sedikit kasihan, mungkin dia akan memberikan lebih banyak." Saya menggertakkan gigi dan merekam seluruh percakapan mereka. Ya Tuhan, tidak cukup dengan selingkuh. Dia bahkan berencana merampas harta saya. "Rian, kamu benar-benar orang yang kejam." Saya kembali diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengambil beberapa foto dari belakang mereka. Lalu, saya berputar ke sisi lain dan berhasil menangkap momen saat Rian menunduk untuk mencium kening Lia. Sinar matahari tepat menerpa wajah mereka, membuat setiap ekspresi terekam dengan jelas. Saat itu, Lia tiba-tiba menunjuk sebuah batu besar di kejauhan dan berkata, "Mas Rian, di sana pemandangannya bagus. Kita duduk di sana sebentar, yuk. Aku agak lelah." Rian segera mengangguk, dan dengan hati-hati memapah Lia berjalan ke arah batu itu. Sikapnya yang begitu perhatian adalah perlakuan yang belum pernah saya dapatkan selama 5 tahun pernikahan kami. Saya bergegas mengikuti mereka, bersembunyi di balik batu besar itu dan terus mengamati. Mereka duduk di atas batu, dan Rian bahkan melepaskan jaketnya untuk dijadikan alas duduk Lia. Lia duduk bersandar di pelukan Rian, mengelus-elus dadanya sambil berkata, "Mas, kemarin aku bertengkar dengan suamiku. Dia curiga karena aku pulang terlalu malam akhir-akhir ini." "Jangan-jangan dia sudah curiga?" Rian memeluknya erat dan menenangkannya. "Curiga apa?" Dengan otaknya yang lemot itu, meskipun bukti ada di depan mata, belum tentu dia sadar. Dan kalaupun dia tahu, memangnya kenapa? Ceraikan saja dia. Aku yang akan bertanggung jawab. "Benarkah?" Mata Lia berbinar. Dia mengangkat kepala menatap Rian dan berkata, "Mas, jangan menyesal ya. Aku sudah sering bertengkar dengan suamiku karena Mas tidak akan menyesal." Rian menunduk dan mencium keningnya. "Begitu proyek itu aku dapatkan, aku akan langsung minta cerai dari Maya. Saat itu juga kita langsung menikah, oke?" Lia menjawab dengan gembira dan lebih dulu mencium Rian. Mereka kembali berciuman dan saling meraba di atas batu itu, sama sekali tidak menyadari ada orang yang mengawasi dari kejauhan. Saya merekam adegan ciuman mereka dengan ponsel, termasuk gerakan tangan mereka, dengan sangat jelas. Saya juga merekam video yang panjang, memastikan setiap detail bisa menjadi bukti. Sekitar 10 menit kemudian, mereka akhirnya melepaskan diri. Lia melihat ponselnya dan berkata, "Mas, sudah sore. Aku harus pulang sekarang. Nanti suamiku curiga." Rian mengangguk dan merapikan rambutnya. "Baiklah, aku antar sampai bawah. Hati-hati di jalan, nanti malam aku WhatsApp ya." Mereka berdiri dan berjalan menuruni gunung sambil bergandengan tangan. Saya melihat punggung mereka, menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil ponsel dan pulpen perekam saya. Saya diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Saya harus memastikan apakah mereka pergi bersama atau terpisah, dan saya juga harus melihat mobil apa yang Rian bawa. Pagi tadi dia bilang akan lembur di kantor, tapi jika dia membawa mobil kami, itu berarti dia juga berbohong. Benar saja, setibanya di tempat parkir, Rian membuka pintu sedan putih milik kami dan mempersilakan Lia masuk lebih dulu. Kemudian dia duduk di kursi pengemudi. Mobil itu menyala dan melaju ke arah kota. Saya bergegas kembali ke mobil saya, menyalakannya, dan mengikuti mereka dari belakang. Tapi saya menjaga jarak agar tidak ketahuan. Setelah sekitar 30 menit berkendara, mobil mereka berhenti di depan sebuah kompleks apartemen. Lia turun dari mobil dan melambaikan tangan pada Rian. Rian sengaja turun dari mobil untuk memeluk Lia sekali lagi sebelum akhirnya pergi. Saya melihat Lia masuk ke dalam kompleks apartemen dan tersenyum sinis.
jadi ini rumahmu. Akan kuingat baik-baik. Saya tidak lagi mengikuti Rian dan langsung pulang. Dalam perjalanan, saya mencadangkan semua foto dan video dari ponsel ke cloud, dan memindahkan file suara dari pulpen perekam ke ponsel. Saya memastikan semua bukti aman. Sambil melihat bukti-bukti di ponsel, sebuah rencana sudah terbentuk di benak saya. Lia punya suami? Kalau begitu, aku harus mengirimkan bukti ini kepada suaminya. Biar dia lihat sendiri bagaimana kelakuan istrinya di belakangnya. Saat saya tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 6 sore. Rumah kosong, Rian belum pulang. Saya melempar tas desain ke sofa dan mulai mencari kontak suami Lia. Dulu, saat acara makan malam kantor, Lia pernah memperkenalkan suaminya, Bagas. Katanya dia bekerja di bidang konstruksi. Saat itu kami saling menambahkan kontak WhatsApp, tapi kami tidak pernah berkomunikasi. Saya membuka WhatsApp dan mencari akun Bagas. Foto profilnya adalah foto bersama Lia. Di foto itu, mereka berdua tersenyum sangat bahagia. Melihatnya sekarang terasa sangat ironis. Saya tidak langsung mengirim pesan. Saya merapikan dulu foto dan video di ponsel. Saya memilih beberapa foto yang paling jelas dan intim, serta video berdurasi beberapa menit, untuk dikirimkan kepada Bagas. Tepat saat saya akan mengirim pesan, terdengar suara kunci di pintu depan. Rian pulang. Saya cepat-cepat mematikan layar ponsel, memasukkannya ke saku, dan berpura-pura sedang melihat rancangan desain. Rian masuk dengan wajah lelah, melempar tas kerjanya ke sofa, dan berkata, "Lembur hari ini melelahkan sekali. Akhirnya selesai juga. Kamu dapat inspirasi? Ada bahan bagus yang didapat?" Saya mengangkat kepala, melihat wajahnya yang pura-pura lelah, dan tertawa dalam hati. Tapi di luar, saya bersikap tenang dan berkata, "Iya, lumayan. Aku sudah ambil beberapa foto dan video, nanti mau kurapikan. Kamu lelah ya, aku ambilkan minum." Sambil berkata begitu, saya bangkit dan berjalan ke dapur. Saat melewati Rian, saya mencium aroma parfum samar dari tubuhnya. Itu bukan parfum saya. Itu aroma parfum Lia. Aroma yang sama dengan yang saya cium di hutan tadi pagi. Saya menahan amarah yang bergejolak di dalam dada, masuk ke dapur, mengambil segelas air, dan memberikannya pada Rian. Rian mengambil air itu, meminumnya seteguk, lalu duduk di sofa dan berkata, "Tadi di kantor ada rapat proyek dengan klien, tapi tidak berjalan lancar, jadi aku agak kesal." Saya duduk di sampingnya dan berpura-pura khawatir. "Tidak apa-apa. Kalau memang berat, jangan terlalu dipaksakan. Kesehatanmu yang paling penting." Rian menatap saya dan mengangguk. "Iya, memang cuma kamu yang mengerti aku. Oh ya, besok aku sepertinya harus lembur lagi di kantor. Mungkin akan pulang telat." Saya tertawa dalam hati. "Besok lembur lagi?" Apa dia mau bertemu dengan Lia untuk membahas bagaimana menghadapi situasi ini? Atau karena kencan hari ini kurang, jadi mau bertemu lagi? Apapun rencananya, saya tidak akan membiarkan mereka berhasil. Saya mengangguk dan berkata, "Baiklah. Besok hati-hati ya, dan jangan lupa makan." Rian menjawab iya lalu mengambil ponselnya dan mulai melihat-lihat, jari-jarinya bergerak cepat di layar. Sedang chatting dengan siapa dia? Melihatnya, tekad saya semakin bulat. Malam ini aku akan mengirimkan bukti itu kepada Bagas. Besok, mereka akan jatuh terpuruk dalam sekejap. Rian duduk di sofa sambil memainkan ponselnya. Jari-jarinya tidak berhenti menyentuh layar, dan sesekali sudut bibirnya terangkat. Tidak perlu dipikirkan lagi, dia pasti sedang chatting dengan Lia. Saya pura-pura merapikan gambar desain sambil duduk di sofa single di sebelahnya. Dengan melirik, saya terus mengawasi gerak-geriknya, mencari waktu yang tepat untuk mengirimkan bukti kepada Bagas. Sekitar 30 menit kemudian, Rian bangkit dan berkata, "Aku lelah, mau mandi dulu." Dia mengambil piyama dan masuk ke kamar mandi. Begitu mendengar pintu kamar mandi tertutup, saya bersorak dalam hati. Akhirnya kesempatannya tiba. Saya bergegas mengeluarkan ponsel dari saku, membuka kuncinya, dan membuka jendela obrolan dengan Bagas. Setelah menarik napas dalam-dalam, saya mengirim 3 foto yang sudah saya pilih.
Yang pertama, foto Rian dan Lia berciuman di bawah pohon, terlihat jelas dari depan. Wajah keduanya sangat jelas. Yang kedua, foto mereka duduk di atas batu, Lia bersandar di dada Rian, dan Rian mencium keningnya. Yang ketiga, foto Rian mengantar Lia di depan kompleks apartemen dan memeluknya sebagai salam perpisahan. Setelah mengirim foto-foto itu, saya tidak langsung mengirim video. Saya menunggu reaksi Bagas. Saya tahu, beberapa foto ini saja sudah cukup mengejutkan. Memberinya waktu untuk mencerna sebelum mengirim video akan lebih efektif. Sekitar 2 menit kemudian, akhirnya ada pergerakan di jendela obrolan WhatsApp. Bagas mengirim pesan. "Siapa ini? Foto-foto apa ini? Anda salah kirim?" Melihat pesannya, saya tersenyum sinis. Masih menyangkal kenyataan, rupanya. Saya membalas, "Saya Maya, istri Rian. Orang di foto itu adalah istri Anda, Lia, dan suami saya, Rian. Foto ini diambil sore tadi di sebuah hutan dekat puncak. Saya tidak salah kirim." Begitu pesan terkirim, balasan dari Bagas langsung masuk. Terlihat sekali betapa paniknya dia. "Tidak mungkin. Lia bilang hari ini dia pergi ke rumah temannya. Bagaimana mungkin dia ada di puncak dengan suami Anda? Anda sengaja mengedit foto ini untuk memfitnah Lia, kan?" Ternyata Lia berbohong dengan sangat tidak kreatif. "Pergi ke rumah teman," katanya. Saya tidak berdebat dengannya dan langsung mengirimkan video berdurasi beberapa menit. Lalu saya membalas, "Didit atau tidak, Anda akan tahu setelah menonton video ini. Percakapan mereka juga terekam di dalamnya, silakan dengarkan sendiri." Setelah mengirim pesan, saya menunggu sambil memegang ponsel. Saya sama sekali tidak cemas. Saya tahu isi video itu lebih dari cukup untuk meyakinkan Bagas. Tidak hanya kemesraan mereka, tapi juga percakapan tentang rencana mereka untuk menipu saya dan merampas harta saya. Sekalipun dia sangat mempercayai Lia, di hadapan bukti seperti ini, dia tidak akan bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Sekitar 5 menit berlalu, Bagas masih belum membalas. Mungkin dia sedang menonton videonya. Dan pasti sedang diliputi amarah yang luar biasa. 3 menit lagi berlalu. Akhirnya, pesan darinya masuk. Kali ini pesannya singkat, tapi kemarahannya sangat terasa. "Di mana mereka sekarang?" Saya membalas, "Sore tadi Rian mengantar Lia ke apartemen kalian, lalu pulang ke rumah. Sekarang dia sedang mandi di rumah. Lia mungkin juga sudah di rumah. Katanya kan pergi ke rumah teman, jadi dia harus pulang untuk menutupi kebohongannya." "Baik. Terima kasih informasinya," balas Bagas. Nada bicaranya penuh dengan amarah yang tertahan. Saya melihat balasannya tanpa merasa kasihan sedikit pun. Ini semua adalah ulah mereka sendiri. Saya membalas, "Sama-sama. Saya hanya tidak ingin terus dibodohi. Anda pun pasti begitu. Selanjutnya terserah Anda mau bagaimana. Saya tidak akan ikut campur." Dengan pesan itu sebagai penutup, saya memasukkan ponsel ke saku dan kembali berpura-pura merapikan gambar desain. Saya tahu Bagas tidak akan tinggal diam. Dia bekerja di bidang konstruksi, jadi karakternya pasti cukup tegas. Dia pasti akan menuntut pertanggungjawaban atas fakta bahwa istrinya selingkuh dan membohonginya. Tidak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka, dan Rian keluar dengan piyama. Air menetes dari rambutnya. Dia mendekati saya, melirik gambar desain di tangan saya, dan berkata, "Masih kerja? Jangan terlalu diforsir, istirahatlah lebih awal." Saya mengangkat kepala menatap wajah munafiknya. Rasa mual muncul di perut saya, tapi di luar saya bersikap tenang dan berkata, "Sudah hampir selesai. Tinggal merapikan ini sedikit lagi lalu tidur. Kamu tiduran saja dulu di kamar, nanti aku menyusul." Rian mengangguk dan masuk ke kamar tidur. Setelah memastikan dia masuk ke kamar, saya kembali mengeluarkan ponsel dan memeriksa obrolan dengan Bagas. Tidak ada pesan baru. Mungkin dia sedang memikirkan bagaimana cara menangani masalah ini. Saya mengubah ponsel ke mode senyap dan terus merapikan gambar. Dalam hati, saya menantikan pertunjukan menarik yang akan terjadi besok. Sekitar 1 jam kemudian, saya selesai merapikan gambar dan masuk ke kamar tidur. Rian sudah terlelap di tempat tidur,
bahkan terdengar dengkuran halus. Saya melihatnya tidur nyenyak tanpa merasakan apa-apa di hati saya. Hanya ada rasa jijik. Pria yang pernah saya cintai ini sekarang telah menjadi musuh yang mengkhianati saya. Saya tidak akan lagi merasakan perasaan apapun untuknya. Saya berbaring di sampingnya, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Saya sama sekali tidak bisa tidur. Saya memikirkan apa yang akan dilakukan Bagas besok. Apakah dia akan menuntut pertanggungjawaban dari Lia dulu? Atau langsung menyerbu kantor dan mempermalukan Rian? Apapun yang dia lakukan, saya yakin besok akan menjadi hari yang sangat menarik. Hari pun berganti. Saya bangun pukul 7 pagi. Rian masih tertidur. Saya diam-diam bangkit, mandi, dan menyiapkan sarapan. Saya membuat sayur lodeh dan ayam goreng, makanan favorit Rian. Bukan karena saya masih mencintainya, tapi untuk membuatnya lengah. Saya harus membuatnya percaya bahwa saya tidak tahu apa-apa, agar pertunjukan besok memberikan kejutan yang lebih besar. Sekitar pukul 7:30, Rian bangun. Dia keluar dari kamar tidur, melihat sarapan di meja makan, dan tersenyum, istriku memang yang terbaik. Tahu saja apa yang aku suka, saya hanya tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dalam hati saya berpikir, nikmati saja kedamaian terakhir ini, sebentar lagi kamu akan menangis. Rian selesai sarapan, mengambil tas kerjanya, dan berkata, aku berangkat lembur ke kantor ya, mungkin pulang agak malam. Saya mengangguk. Iya. Hati-hati di jalan, dan jangan lupa makan. Rian menjawab iya lalu membuka pintu dan pergi. Begitu pintu tertutup, saya langsung mengeluarkan ponsel dan membuka obrolan dengan Bagas. Saya ingin memeriksa apakah dia mengirim pesan. Ternyata Bagas mengirim pesan pada pukul 6 pagi. Hari ini saya akan datang ke kantor Rian dan mempermalukannya habis-habisan. Membaca pesan ini, saya bersorak dalam hati. Ternyata dia tidak mengecewakan saya. Saya membalas, baik. Semoga semuanya berjalan lancar. Setelah mengirim pesan, saya berkemas untuk pergi ke studio kerja saya. Saya ingin sekali melihat Rian dan Lia jatuh terpuruk, tapi saya tidak bisa pergi. Saya harus berpura-pura tidak tahu apa-apa untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Setelah tiba di studio dan duduk beberapa saat, saya mendapat pesan WhatsApp dari seorang rekan kerja. Maya, kamu sudah dengar? Katanya ada kejadian besar di kantor Mas Rian hari ini. Ada seorang pria membawa foto dan video datang ke lobi kantornya dan membuat keributan. Katanya Rian selingkuh dengan istrinya. Sekarang seluruh kantor heboh. Membaca pesan rekan saya tidak bisa menahan kegembiraan. Pertunjukan akhirnya dimulai. Saya membalas, benarkah? Kok bisa? Kemarin aku bersama Mas Rian, tapi dia tidak bilang apa-apa. Rekan saya membalas, benar. Temanku kerja di kantor Mas Rian, dia baru saja kirim pesan. Katanya pria itu masih membuat keributan di lobi, teriak-teriak minta Rian dan istrinya keluar. Semua karyawan menonton. Saya membalas. Ya ampun, seram sekali. Jadi bagaimana sekarang? Mas Rian sudah keluar. Rekan saya membalas. Katanya Mas Rian awalnya menyangkal, tapi pria itu memutar videonya. Semua orang melihatnya, dan wajah Mas Rian langsung pucat. Mbak Lia juga ada di sana, hampir menangis. Sekarang para atasan sudah datang untuk menanganinya. Saya membayangkan situasi di sana sambil membaca pesan rekan saya. Rasanya lega sekali. Rian, Lia, akhirnya kalian mendapatkan hukuman yang setimpal. Sekitar 1 jam kemudian, saya mendapat pesan lagi dari rekan saya. Maya, berita terbaru. Mbak Lia dipecat dari kantor, dan Mas Rian dicopot dari proyek yang sedang ditanganinya dan diskors. Katanya harus menjalani penyelidikan internal. Dan pria itu akan menceraikan Mbak Lia dan menuntut Rian dengan gugatan ganti rugi. Mendengar berita ini, saya merasa benar-benar lega. Akhirnya mereka hancur secara sosial. Saya membalas, syukurlah. Aku lega mendengarnya. Orang seperti itu pantas mendapat hukuman. Rekan saya membalas, iya kan. Aku tidak menyangka Mas Rian orang seperti itu. Biasanya kelihatannya rajin sekali. Kok bisa berbuat begitu? Ngomong-ngomong, kamu tidak apa-apa? Mau aku temani cerita?
Saya membalas, aku tidak apa-apa. Terima kasih sudah khawatir. Sebenarnya aku sudah lama tahu dia orang seperti apa, tapi aku hanya diam saja, justru lebih baik begini. Aku juga jadi bebas sekarang. Setelah mengirim pesan, saya meletakkan ponsel dan bersandar di kursi. Perasaan yang selama ini terpendam akhirnya terlepas hari ini. Saya tahu, ini baru permulaan. Sekarang saya harus menceraikan Rian dan mendapatkan kembali semua yang menjadi hak saya. Dia harus membayar harga yang lebih mahal atas pengkhianatannya. Setelah mendengar kabar tentang kehancuran Rian dan Lia di kantor dari rekan kerja, perasaan saya menjadi sangat ringan. Bahkan saat menggambar denah desain, ide-ide mengalir dengan lancar. Beban di hati karena perselingkuhan Rian terasa sebagian besar telah terangkat. Namun, saya tidak lengah. Saya tahu saat Rian pulang malam nanti, dia pasti akan berakting seolah tidak terjadi apa-apa. Saya harus terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Saya ingin melihat sampai kapan dia bisa memakai topengnya. Pukul 5 sore lewat sedikit, saya berkemas pulang lebih awal dari biasanya. Di jalan, saya sengaja mampir ke supermarket dan membeli iga kesukaan Rian serta sayur-sayuran. Saya juga membeli sebotol anggur berkualitas yang biasanya tidak pernah saya beli karena mahal. Bukan karena saya masih ingin berbuat baik padanya. Ini semua agar dia percaya bahwa saya sama sekali tidak mencurigai apapun, untuk mempertahankan kepura-puraannya sedikit lebih lama. Dengan begitu, saat saya mengungkapkan semuanya, dia akan hancur lebih parah. Setibanya di rumah, saya meletakkan belanjaan di dapur, mengenakan celemek, dan mulai memasak. Tepat saat saya akan merebus iga, terdengar suara kunci diputar di pintu depan. Saya melihat jam dinding. Rian pulang lebih dari 1 jam lebih awal dari biasanya. Sepertinya kejadian di kantor membuatnya tidak bisa lagi berlama-lama di sana. Rian membuka pintu dan masuk. Wajahnya tidak lagi santai seperti biasanya, keningnya berkerut. Jasnya kusut dan dasinya miring, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia melihat saya memasak di dapur, sempat tertegun sejenak, lalu segera menyembunyikan kegelisahannya dan memaksakan senyum. Sayang, tumben hari ini pulang cepat? Masak iga juga? Saya, sambil memegang sendok sayur, menoleh dan tersenyum padanya. Nada bicara saya biasa saja, seperti tidak ada yang aneh. Pekerjaan desain hari ini selesai lebih cepat, jadi aku pulang awal. Aku lihat kamu lelah terus akhir-akhir ini, jadi aku mau masak sup iga untukmu. Kamu sendiri kenapa pulang cepat? Bukannya bilang mau lembur? Mendengar kata lembur, tatapan mata Rian jelas goyah. Dia mendekat ke pintu dapur, menggaruk kepalanya, dan beralasan. Proyek itu tiba-tiba ada sedikit masalah, jadi hari ini tidak jadi lembur. Manajer bilang suruh pulang istirahat dulu, besok baru diurus. Saya tertawa dalam hati, alasan yang sangat payah. Masalah kecil apa yang bisa membuatnya dicopot dari proyek dan dipermalukan di depan seluruh karyawan? Tapi saya tidak mendesaknya, hanya mengangguk dan berpura-pura khawatir. Ada masalah? Serius? Tidak apa-apa. Bukan, Rian buru-buru menyanggah. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, seolah berusaha menyembunyikan kegelisahan. Hanya salah paham kecil. Besok kalau kujelaskan baik-baik pada manajer pasti beres. Oh iya, kamu hari ini di studio dengar kabar aneh-aneh tidak? Dia bertanya dengan sangat hati-hati. Jelas dia takut keributan di kantor sudah sampai ke telinga saya. Saya berpura-pura berpikir, lalu menggelengkan kepala. Kabar aneh? Tidak ada. Aku hari ini fokus menggambar terus. Cuma ngobrol sedikit soal desain dengan teman. Kenapa? Ada apa? Rian tampak menghela napas lega. Dia buru-buru berkata, tidak apa-apa. Cuma tanya saja. Aku ganti baju dulu ya, nanti aku bantu. Dia mengambil tas kerjanya dan bergegas masuk ke kamar tidur. Bahkan dia lupa kebiasaannya meletakkan tas di sofa begitu tiba di rumah. Saya melihat punggungnya yang tergesa-gesa dan tersenyum tipis. Ternyata dia begitu tegang karena takut saya tahu. Sepertinya dia benar-benar takut. Saya terus memasak iga, mencuci dan memotong sayuran. Saat semua hampir siap, Rian keluar dari kamar dengan pakaian santai. Dia datang ke dapur untuk mengambil piring,
Tapi tangannya tergelincir dan piring itu jatuh ke lantai. Prang! Piring itu pecah berkeping-keping. Rian terkejut, segera berjongkok untuk memunguti pecahan sambil bergumam, "Aduh, kenapa jadi ceroboh begini?" Saya melihat tangannya yang gemetar dan tahu pasti. Dia sangat tegang karena kejadian sore tadi sampai tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Saya mendekat, menarik lengannya, dan berkata, "Jangan dipungut, nanti tanganmu terluka, biar aku sapu saja. Kamu duduk saja di ruang tamu. Biar aku yang urus." Rian mengangkat kepala menatap saya. Di matanya ada rasa bersalah dan kegelisahan yang membuatnya tidak berani menatap saya lurus-lurus. Dia mengangguk, bangkit, dan duduk di sofa ruang tamu. Tapi dia tidak menyalakan TV seperti biasanya, hanya meletakkan kedua tangan di atas lutut, menunduk, entah apa yang dipikirkannya. Saya membersihkan pecahan piring di lantai, menata sayuran tumis di piring, dan meletakkannya di meja makan. Saya menuangkan sup iga yang sudah matang ke dalam mangkuk, dan terakhir membuka sebotol anggur, menuangkannya ke dalam 2 gelas, dan meletakkannya di meja. Setelah semua selesai, barulah saya berkata pada Rian yang ada di ruang tamu, "Makanannya sudah siap. Ayo makan." Rian bangkit dan duduk di meja makan. Dia melihat makanan dan anggur di atas meja, lalu menatap saya dengan ragu, "Tumben hari ini minum anggur? Aku lihat kamu murung hari ini, jadi kupikir kita minum anggur sedikit untuk rileks." Saya mengangkat gelas anggur, memberikannya padanya, dan berkata dengan santai, "Jangan pikirkan pekerjaan dulu, makanlah. Kesehatan yang paling penting." Rian menerima gelas anggur itu, tapi hanya memainkan tangkainya dengan jari, tidak meminumnya. Saya tidak menghiraukannya, mengambil sumpit dan memakan sepotong iga. Sambil makan saya berkata, "Sup iga ini enak sekali. Coba deh." Barulah Rian mengambil sumpit dan memasukkan sepotong iga ke mulutnya. Tapi sepertinya dia tidak bisa merasakan apa-apa, hanya mengunyah beberapa kali lalu menelannya. Dia mengangkat gelas anggur dan menenggaknya sekali teguk. Anggur menetes dari sudut bibirnya, tapi dia tidak peduli untuk mengelapnya. Saya melihatnya yang berantakan tanpa merasa kasihan sedikit pun. Justru saya merasa puas. Ini baru permulaan. Kalau dia tahu saya punya semua bukti perselingkuhannya, betapa lebih takutnya dia nanti? Selama makan, Rian hampir tidak berbicara, hanya sesekali menenggak anggur. Saya juga tidak memulai percakapan, hanya makan dengan tenang. Setelah saya selesai makan dan meletakkan sumpit, barulah Rian mengangkat kepala menatap saya dan berkata, "Sayang, kalau seandainya aku melakukan sesuatu yang mengecewakanmu, apa kamu akan memaafkanku?" Jantung saya berdebar. Rupanya dia sudah mulai takut. Mungkin dia mencoba mempersiapkan jalan agar bisa dimaafkan jika saya mengetahuinya. Saya pura-pura tidak mengerti maksudnya dan tertawa. "Memangnya kamu akan mengecewakanku dalam hal apa? Kamu kan sibuk sekali bekerja. Kalaupun ada kesalahan kecil, masa aku akan menyalahkanmu?" Kenapa tiba-tiba bertanya seperti itu? Tatapan Rian goyah. Dia buru-buru berkata, "Tidak. Hanya terpikir saja waktu makan. Jangan dimasukkan ke hati." Setelah berkata begitu, dia kembali mengangkat gelas anggurnya. Kali ini dia minum terlalu cepat sampai terbatuk-batuk. Saya memberinya tisu dan berkata, "Minumnya pelan-pelan. Tidak ada yang akan merebutnya. Jangan minum terlalu banyak, tidak baik untuk kesehatan." Rian mengambil tisu, mengelap mulutnya, dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya diam-diam meminum anggurnya. Saat gelasnya kosong dan dia akan menuang lagi, saya menahan tangannya. "Sudah cukup, nanti kamu mabuk. Kamu pasti lelah seharian ini. Istirahatlah lebih awal." Rian menatap saya. Tatapannya rumit. Ada rasa bersalah, kegelisahan, dan ketakutan untuk menghadapi saya. Dia mengangguk dan meletakkan botol anggur. Lalu dia bangkit dan berkata, "Kalau begitu aku mandi dulu." Dia berjalan ke kamar mandi. Saat suara air terdengar, saya mengeluarkan ponsel dan membuka obrolan dengan Bagas. Pagi tadi Bagas bilang akan menyerbu kantor, jadi pasti sudah ada hasilnya. Saya ingin menanyakan rencananya ke depan. Saya mengirim pesan, "Terima kasih untuk hari ini. Rencana Anda selanjutnya bagaimana?
Beberapa menit kemudian, balasan dari Bagas datang. Saya sudah minta cerai dari Lia. Dia tidak setuju dan terus memohon pada saya. Katanya semua karena Rian yang merayunya. Saya sudah menyewa pengacara dan sedang mempersiapkan gugatan cerai. Saya juga akan menuntut Rian dengan gugatan ganti rugi. Oh ya, bagaimana dengan Anda? Kapan Anda akan menceraikan Rian? Saya membalas. Saya akan membiarkannya berakting beberapa hari lagi. Setelah semua bukti saya rapikan, saya akan menghadapinya, mengakhiri semuanya, dan mengusirnya tanpa membawa apa-apa. Bagas membalas, baiklah. Kalau butuh bantuan, katakan saja. Kita berdua korban di sini, jadi harus saling membantu. Setelah beberapa kali bertukar pesan dengan Bagas, saya memasukkan ponsel ke saku. Saat itu, suara air di kamar mandi berhenti dan Rian keluar dengan piyama, rambutnya basah, wajahnya memerah karena alkohol. Dia berdiri di ambang pintu kamar tidur, menatap saya sejenak, dan berkata, "Aku tidur duluan ya, kamu juga istirahatlah lebih awal." Saya mengangguk, "Iya. Aku bereskan meja makan dulu, nanti menyusul." Setelah Rian masuk ke kamar, saya mulai merapikan meja makan. Saya memasukkan piring ke mesin cuci piring, mengelap meja, dan menyimpan sisa sup iga ke kulkas. Setelah semua selesai, barulah saya masuk ke kamar tidur. Rian berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dengan mata terbuka. Jelas dia belum tidur. Saya mendekati tempat tidur, menyingkap selimut, dan berbaring. Saya memunggunginya. Beberapa saat kemudian, Rian dengan hati-hati mengulurkan tangan untuk memeluk pinggang saya. Saya pura-pura bergerak gelisah, dan menghindari tangannya. Tangan Rian terhenti di udara, lalu beberapa saat kemudian ditarik kembali. Dia menghela napas pelan dan berkata, "Sayang, kamu marah padaku?" Saya, dengan mata terpejam, berkata dengan suara tenang, "Tidak, hanya lelah saja, ingin cepat tidur." "Kenapa?" "Tidak apa-apa," suara Rian mengecil, "kalau begitu tidurlah. Selamat malam." "Selamat malam." Saya menjawab begitu dan memejamkan mata. Tapi dalam hati, saya sedang menyusun rencana ke depan. Rian sudah mulai gelisah. Tunggu beberapa hari lagi, saat dia pikir masalah ini akan mereda, saya akan melemparkan semua bukti di hadapannya. Dia akan hancur total. Selama beberapa hari berikutnya, Rian setiap pagi berangkat pagi-pagi, entah kemana, dan pulang sangat larut malam. Setiap kali pulang, wajahnya selalu muram. Dia sesekali menyinggung soal pekerjaan, mengatakan proyeknya masih dihentikan, dan para atasan sedang melakukan penyelidikan. Tapi dia tidak pernah menyebutkan nama Lia, atau kejadian Bagas menyerbu kantor. Saya juga tidak bertanya. Saya hanya bersikap seperti biasa setiap hari, memasak untuknya, mengobrol hal-hal sepele, membuatnya percaya bahwa saya masih istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Tapi di belakangnya, saya tidak tinggal diam. Saya merapikan semua foto, video, dan file suara dari pulpen perekam yang pernah saya ambil dan menyimpannya di USB. Saya juga menemui pengacara untuk berkonsultasi tentang pembagian harta Gonogini saat bercerai. Pengacara mengatakan bahwa Rian telah berselingkuh selama masa pernikahan, bahkan ada indikasi mencoba menggelapkan harta bersama. Kata-katanya pada Lia bahwa dia akan membagi keuntungan dari proyek desain saya adalah bukti yang memberatkan. Jika saya mengajukan bukti yang cukup, saya tidak hanya akan mendapatkan bagian harta yang jauh lebih besar, bahkan bisa mengusirnya tanpa sepeser pun. Mendengar kata-kata pengacara, saya semakin percaya diri. Sekarang saya hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapkan semuanya pada Rian. Jumat malam, Rian pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Di tangannya ada sebuah kotak kado. Dia datang ke hadapan saya, menyerahkan kotak itu, dan tersenyum menjilat. "Sayang, tadi lewat mall, jadi aku beli ini, kalung untukmu. Coba lihat, suka tidak?" Saya mengambil kotak kado itu dan membukanya. Sebuah kalung perak dengan liontin berlian kecil. Dulu, Rian hampir tidak pernah membelikan saya hadiah. Kalaupun ada, itu hanya barang-barang kecil yang murah. Tiba-tiba dia membelikan kalung semahal ini, pasti karena merasa bersalah. Dia mencoba menyuap saya dengan hadiah agar saya tidak mencurigai rahasianya.
Saya mengambil kalung itu dan berpura-pura sangat senang. Cantik sekali. Terima kasih, sayang. Tumben sekali beli kalung? Rian tersenyum dan berkata, aku lihat kamu lelah sekali karena rancangan desain akhir-akhir ini, jadi aku siapkan kejutan. Syukurlah kamu suka. Sini, aku pakaikan. Dia mengambil kalung itu dan akan memasangkannya di leher saya. Saya menunduk mengikuti gerakannya. Kalung yang dingin menyentuh leher saya, tapi saya tidak merasa senang sedikit pun. Justru terasa ironis. Dengan uang yang didapat dari waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mengkhianati saya, dia membelikan saya hadiah untuk menenangkan saya, sungguh menggelikan. Setelah memasang kalung, Rian memeluk saya dari belakang dan meletakkan dagunya di bahu saya. Suaranya lembut. Sayang, kita sudah lama menikah ya. Kamu selalu berkorban untuk keluarga ini. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kedepannya, aku akan benar-benar menjadi suami yang baik. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saya tertawa dalam hati. Sekarang baru bilang begitu, apa gunanya? Seharusnya dari dulu. Saya berbalik, menatap matanya, dan berpura-pura terharu. Sayang, kamu berpikir begitu saja sudah membuatku sangat senang. Sebenarnya kamu juga sudah bekerja keras. Mari kita hidup bahagia ke depannya. Melihat saya terharu, Rian tampak sangat lega. Dia mengangguk dan berkata, iya, mari kita hidup bahagia ke depannya. Saya melihat senyum munafiknya dan bertekad dalam hati. Besok aku akan mengungkapkan semuanya padanya. Akan kubuktikan bahwa semua kepura-puraannya sia-sia. Akan kubuat dia membayar setiap hutangnya padaku, satu persatu. Sabtu pagi, saya bangun lebih awal dari biasanya. Di sebelah saya, Rian masih tertidur lelap, bahkan ada senyum di sudut bibirnya. Mungkin dia sedang bermimpi indah, berpikir bahwa saya sama sekali tidak tahu perselingkuhannya, dan dia bisa terus hidup dalam kepura-puraan ini. Saya diam-diam bangkit, mandi, dan duduk di sofa ruang tamu. Saya memasukkan USB berisi bukti ke dalam tas, memeriksa kembali file cadangan di ponsel, dan mempersiapkan diri dengan matang. Sekitar pukul 8:30, Rian bangun. Dia mengucek mata, keluar dari kamar, melihat saya duduk di sofa, dan tersenyum, sayang, kenapa bangun pagi sekali hari ini? Kenapa tidak tidur lagi? Saya mengangkat kepala menatapnya dan berkata dengan tenang, tidak bisa tidur, jadi bangun awal untuk menyempurnakan rancangan desain. Oh ya, kamu ada rencana hari ini? Rian tertegun sejenak. Sepertinya dia tidak menyangka saya akan bertanya seperti itu. Dia berpikir sejenak, lalu berkata, tidak ada rencana khusus. Hanya mau di rumah saja bersamamu. Rasanya aku terlalu mengabaikanmu akhir-akhir ini. Saya tertawa dalam hati. Sekarang baru mau menemaniku. Seharusnya dari dulu. Saya mengangguk. Baiklah. Kalau begitu kamu mandi dulu. Aku siapkan sarapan. Setelah sarapan, Rian duduk di sofa menonton TV, dan saya pura-pura memperbaiki rancangan desain di ruang kerja. Sebenarnya saya terus berkomunikasi dengan Bagas melalui WhatsApp. Bagas mengatakan dia sudah tiba di bawah gedung kantor Rian dan akan segera masuk. Dia juga meminta saya untuk tidak khawatir, dia pasti akan mempermalukan Rian dan Lia di depan umum. Saya membalas Bagas, Anda sudah bekerja keras. Hati-hati dan hindari bentrokan yang terlalu besar. Nanti Anda bisa dirugikan. Bagas membalas, jangan khawatir. Saya juga tahu batas. Saya hanya ingin semua orang tahu perbuatan busuk mereka agar mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Setelah menutup WhatsApp, saya bersandar di kursi. Membayangkan adegan yang akan terjadi di kantor membuat saya tegang sekaligus bersemangat. Tegang karena khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan bersemangat karena akan segera mendengar kabar kehancuran Rian dan Lia. Sekitar pukul 10, ponsel saya tiba-tiba berdering. Dari Dewi, seorang rekan senior di kantor Rian yang dulu cukup akrab dengan saya. Saya bergegas mengangkat telepon. Dari seberang telepon, terdengar suara Dewi yang bersemangat. Maya, cepat ke kantor, ada kejadian besar. Saya pura-pura terkejut dan bertanya, ada apa? Kenapa panik begitu? Ada apa lagi? Soal suamimu, Rian?
Suara Dewi hampir pecah. Ada seorang pria membawa foto dan video menyerbu kantor, teriak-teriak bilang Rian selingkuh dengan istrinya. Sekarang di lobi jadi heboh. Semua orang menonton. Lia juga ada di sana, hampir menangis. Cepat ke sini. Saya bersorak dalam hati. Bagas akhirnya bertindak. Saya sengaja berpura-pura panik. Apa? Apa maksudnya, Mbak? Mbak salah lihat kali? Mana mungkin Mas Rian berbuat begitu? Bagaimana mungkin aku salah lihat? Pria itu menyebar foto dan videonya di meja lobi, semua orang sudah lihat. Di foto itu jelas-jelas Rian dan Lia sedang berpelukan di gunung. Videonya juga ada. Dewi berkata dengan panik, "Aku tahu ini sulit dipercaya, tapi cepatlah ke sini. Kalau terlambat, Rian bisa dipecat dari kantor." Iya, baik, Mbak. Aku segera ke sana. Saya menutup telepon, sengaja mondar-mandir di ruang kerja, lalu berlari ke ruang tamu dan berkata pada Rian, "Mas Rian, gawat. Kantormu ada masalah. Tadi Mbak Dewi telepon, katanya ada seorang pria membawa foto dan video membuat keributan di kantormu. Katanya kamu selingkuh dengan istrinya." Mendengar ini, wajah Rian seketika pucat pasi. Remote di tangannya jatuh ke lantai dengan suara tak. Dia bangkit, dengan suara gemetar berkata, "Apa? Siapa yang membuat keributan di kantor?" "Aku juga tidak tahu. Mbak Dewi cuma bilang ada seorang pria membawa foto dan videomu. Sekarang seluruh kantor menonton, dan dia menyuruhku cepat ke sana." Saya sengaja berakting panik. "Mas Rian, ini sebenarnya ada apa? Kamu tidak sedang difitnah, kan?" Mata Rian goyah. Dia tidak bisa mendengar kata-kata saya dengan jelas. Dia buru-buru mengambil jaketnya dan memakainya sambil berkata, "Aku harus segera ke kantor. Ini pasti salah paham." Dia berlari ke pintu, bahkan sepatunya tidak terpasang dengan benar. Saya melihat punggungnya yang tergesa-gesa dan tertawa dalam hati. Sekarang baru panik? Seharusnya dari dulu. Saya juga bergegas mengambil tas, mengikutinya, dan berkata, "Aku ikut. Aku ingin lihat sendiri siapa yang berani memfitnahmu seperti ini." Rian tidak punya waktu untuk memedulikan saya, dia membuka pintu dan berlari keluar. Saya perlahan mengikutinya, sambil menyusun rencana di kepala bagaimana harus berakting setibanya di kantor. Sekitar 20 menit kemudian, kami tiba di bawah gedung kantor Rian. Sebelum masuk ke lobi, sudah terdengar suara keributan dan teriakan marah seorang pria dari dalam. Rian bergegas berlari masuk, dan saya perlahan mengikutinya ke dalam lobi. Begitu masuk ke lobi, saya menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Bagas berdiri di tengah lobi, membagikan setumpuk foto di tangannya kepada rekan-rekan kerja di sekitarnya. Di meja sebelahnya, ada sebuah tablet yang memutar ulang video kemesraan Rian dan Lia di gunung. Lia berdiri di salah satu sudut dengan rambut acak-acakan dan wajah berlinang air mata, menunduk, tidak berani menatap orang-orang. Atasan Rian juga berdiri dengan wajah tegang, berbicara sesuatu dengan Bagas. Di sekelilingnya, banyak rekan kerja yang berbisik-bisik, beberapa bahkan mengambil foto dengan ponsel. Melihat Rian masuk, semua mata tertuju padanya, dan bisikan semakin kencang. Melihat pemandangan ini, wajah Rian menjadi pucat pasi. Dia berlari ke arah Bagas, mencengkeram lengannya, dan berteriak, "Siapa kamu? Sedang apa kamu di sini? Singkirkan foto dan video itu sekarang juga." Bagas menepis tangan Rian dan tertawa sinis. "Siapa aku? Aku suami Lia. Menurutmu aku sedang apa? Aku sedang menunjukkan wajah asli seorang munafik sepertimu kepada semua orang. Berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab?" Wajah Rian memerah lalu memucat, dia menunjuk Bagas dan berkata dengan suara gemetar, "Kamu jangan bicara sembarangan. Foto dan video ini semua palsu. Kamu yang mengeditnya. Kamu mau memeras uang dariku, kan? Palsu?" Bagas tertawa seolah tidak percaya. Dia mengangkat tablet itu di depan mata Rian. "Lihat sendiri dengan matamu. Pria di layar ini bukan kamu? Suara ini bukan suaramu? Kamu bilang pada istriku mau menceraikannya dan merampas hartanya, itu bukan kata-katamu? Masih bilang ini palsu?" Rian melihat video di layar tablet, wajahnya semakin pucat. Dia membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa.
Rekan-rekan di sekitarnya melihat pemandangan ini dan semakin ramai berbisik. Beberapa orang mulai menyalahkan Rian. Aku tidak menyangka Rian orang seperti itu. Biasanya kelihatannya rajin sekali. Iya kan? Kok bisa sama Lia? Bukannya Lia sudah punya suami? Menjijikkan sekali. Bahkan mau merampas harta istrinya sendiri. Benar-benar sampah. Mendengar bisikan rekan-rekannya, Lia menangis semakin keras. Dia tiba-tiba berlari ke arah Rian, mencengkeram lengannya, dan berteriak, "Mas Rian, cepat jelaskan pada mereka. Ini semua salah paham, kamu yang merayuku, ini bukan salahku." Melihat Lia bertindak seperti ini, Rian semakin panik. Dia mendorong Lia dan berteriak, "Kamu bicara apa? Kamu yang lebih dulu mendekatiku, apa hubungannya denganku? Kamu yang merayuku, kamu yang lebih dulu." Mereka berdua mulai saling menyalahkan dan bertengkar di tengah lobi, sama sekali tidak peduli dengan tatapan rekan-rekan di sekitarnya. Atasan yang melihat pemandangan ini menjadi marah, wajahnya menegang. Dia berteriak dengan suara keras, "Hentikan! Apa masih belum cukup? Mau lebih dipermalukan lagi?" Mendengar kata-kata atasannya, mereka berdua terdiam sejenak. Mereka menunduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Atasan itu menatap Bagas, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Bapak, saya benar-benar minta maaf. Kejadian ini adalah kelalaian manajemen kami pasti akan menanganinya dengan tegas. Jadi, tolong singkirkan dulu foto dan video ini, dan mari kita bicara secara terpisah." Bagas tertawa sinis. "Bicara terpisah? Istri saya selingkuh dengan orang ini, bagaimana saya bisa bicara terpisah? Hari ini saya akan membuat semua orang tahu perbuatan busuk mereka, agar kedepannya mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala di industri ini." Setelah berkata begitu, Bagas kembali mengangkat setumpuk foto dan membagikannya kepada rekan-rekan di sekitarnya sambil berkata, "Lihat semua, inilah perbuatan Rian dan Lia. Kedepannya, hati-hatilah jika bekerja dengan orang-orang ini. Jangan tertipu oleh penampilan luar mereka." Rekan-rekan mengambil foto-foto itu, dan bisikan semakin kencang. Rian berdiri di tempatnya dengan wajah pucat dan tubuh gemetar. Dia merasakan tatapan rekan-rekannya dan merasa ingin bersembunyi di lubang tikus. Saya berdiri di belakang kerumunan, menyaksikan semua ini. Rasanya lega sekali. Inilah akhir dari mereka yang mengkhianati saya. Inilah hukuman yang setimpal bagi mereka. Tepat pada saat itu, Lia tiba-tiba berlari ke arah saya, mencengkeram lengan saya, dan berteriak, "Maya, ini semua karena kamu. Kamu kan yang mengirim foto dan video ini pada Bagas? Kenapa kamu menghancurkan kami seperti ini?" Saya menepis tangannya dan tertawa sinis. "Mbak Lia, jangan menuduh sembarangan. Saya juga baru tahu hari ini. Kalau bukan karena Mbak Dewi yang menelepon, saya juga akan terus dibodohi. Anda yang melakukan perbuatan busuk seperti itu, kenapa menyalahkan saya?" Rekan-rekan di sekitarnya mendengar kata-kata Lia dan menatap saya dengan kaget. Saya melanjutkan. "Sejak menikah dengan Mas Rian, saya selalu memberikan yang terbaik untuknya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan melakukan hal seperti ini. Mbak Lia, Anda juga sudah punya suami, kan? Bagaimana bisa Anda melakukan hal yang mengkhianati keluarga seperti ini? Apa Anda tidak malu pada Mas Bagas? Apa hati nurani Anda tidak terganggu?" Mendengar kata-kata saya, rekan-rekan di sekitarnya mulai menyalahkan Lia. Wajah Lia memerah karena malu. Dia menatap saya dengan penuh kebencian tapi tidak bisa berkata apa-apa. Atasan yang melihat situasi kacau ini menghela napas pasrah. Dia menatap Rian dan Lia dan berkata dengan tegas, "Rian, Lia, kalian berdua telah melanggar peraturan perusahaan secara serius dan telah mencoreng citra perusahaan. Mulai hari ini, Lia dipecat, dan Rian dicopot dari semua tugas, dan menunggu penyelidikan serta sanksi lebih lanjut dari perusahaan." Mendengar kata-kata atasannya, kaki Lia lemas, dan dia hampir jatuh. Bagas memapahnya dan tertawa sinis. "Dengar, inilah harga yang harus kau bayar karena bermain-main dengan orang ini. Puas sekarang?" Rian berdiri di tempatnya, seolah kehilangan semua tenaganya. Dia menatap atasannya, dan berkata dengan suara serak, "Pak Manajer, tolong beri saya satu kesempatan lagi, saya salah.
Saya tidak akan mengulanginya lagi. Kesempatan? Atasan itu tertawa dingin. Saat kamu melakukan hal itu, apa kamu pernah memikirkan tentang kesempatan? Sekarang baru bilang begitu? Apa gunanya? Cepat kemasi barang-barangmu dan keluar dari perusahaan. Rekan-rekan di sekitarnya menatap Rian dan Lia dengan pandangan jijik dan cemoohan. Rian tidak tahan lagi dengan tatapan orang-orang, dia menutupi wajahnya dan jatuh terduduk di lantai, menangis tertahan. Saya melihatnya tanpa merasa kasihan sedikit pun, justru saya merasa puas. Ini semua adalah ulahnya sendiri. Dia yang mengkhianati saya, mengkhianati keluarga ini. Dia pantas menanggung akibat dari perbuatannya. Bagas melihat Rian dan tertawa sinis, lalu berkata kepada rekan-rekan di sekitarnya, "Sudah, semua bubar. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Jangan sampai suasana hati kalian rusak karena perbuatan busuk orang-orang ini." Setelah berkata begitu, dia memapah Lia dan keluar dari lobi perusahaan tanpa menoleh ke belakang. Rekan-rekan pun bubar. Sebelum pergi, mereka tidak lupa melirik Rian sekali lagi sambil berbisik-bisik. Atasan melihat Rian yang terduduk di lantai, menghela napas pasrah, lalu berbalik dan pergi. Di lobi yang luas, hanya tersisa saya dan Rian. Saya mendekatinya, menatapnya yang menangis di lantai, dan berkata dengan suara dingin, "Rian, sekarang baru menyesal?" Rian mendengar suara saya, dan perlahan mengangkat kepala. Wajahnya berlinang air mata. Dia menatap saya dan berkata dengan suara serak, "Sayang, aku salah, tolong maafkan aku. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku akan hidup bahagia bersamamu. Aku tidak akan menghubungi Lia lagi." Saya merasa jijik dengan kepura-puraannya. Saya tertawa sinis. "Maaf, Rian. Apa kamu pikir itu mungkin? Saat kamu bersenang-senang dengan Lia di gunung, apa kamu pernah berpikir untuk hidup bahagia denganku? Saat kamu merencanakan untuk menipuku dan merampas hartaku bersama Lia, apa kamu pikir aku akan memaafkanmu?" Rian membeku. Dia menatap saya dengan kaget dan berkata, "Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu?" Saya mengeluarkan ponsel, membuka foto dan video yang pernah saya ambil, dan menunjukkannya di depan matanya. "Ini semua aku yang ambil. Hari itu aku pergi ke gunung untuk mencari inspirasi, dan aku melihat dengan mata kepalaku sendiri perbuatan busukmu dengan Lia. Percakapan kalian juga sudah kurekam semua. Apa kamu pikir aku akan terus dibodohi? Kamu terlalu naif." Rian melihat foto dan video di ponsel, wajahnya semakin pucat. Dia menatap saya dengan ketakutan dan berkata, Kamu sudah tahu sejak awal? Kalau begitu kenapa tidak bilang dari awal?" "Bilang dari awal?" Saya tertawa sinis. "Kalau aku bilang dari awal, apa kamu akan mengaku? Kamu pasti hanya akan beralasan dan berbohong padaku. Aku menunggu hari ini. Saat kamu jatuh terpuruk di depan semua orang dan kehilangan segalanya, baru aku akan mengungkapkan semuanya, untuk memberitahumu betapa menyedihkannya harga yang harus kau bayar karena mengkhianatiku." Rian menatap saya, tubuhnya gemetar hebat. Dia membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Saya melihatnya dan merasakan perasaan terakhir yang tersisa untuknya pun lenyap. Saya berbalik dan berjalan keluar dari lobi perusahaan tanpa menoleh ke belakang. Meninggalkan Rian sendirian di sana, dengan suara tangis putus asa di belakang saya, begitu keluar dari pintu perusahaan, sinar matahari menerpa tubuh saya. Saya menghela napas panjang. Beban besar yang menekan hati saya akhirnya terangkat. "Rian, Lia, sebagian hutang kalian padaku sudah terbayar hari ini. Sekarang yang tersisa adalah menceraikan Rian, dan mendapatkan kembali semua yang menjadi hak saya." Setelah keluar dari kantor Rian, saya tidak langsung pulang, melainkan menuju kantor pengacara. Sebelumnya saya sudah berkonsultasi dengan pengacara mengenai situasi saya, dan sekarang dengan bukti perselingkuhan Rian yang kuat di tangan, saya ingin segera menyelesaikan surat perjanjian cerai dan rencana pembagian harta. Saya ingin mendapatkan tanda tangan Rian sekali jalan agar tidak perlu lagi membuang waktu dengannya. Pengacara melihat foto, video, dan rekaman suara yang saya bawa, dan sangat terkejut dengan perbuatan Rian. Dia menepuk bahu saya dan berkata, "Mbak Maya, jangan khawatir. Dengan bukti sebanyak ini, Anda tidak hanya bisa bercerai dengan lancar,
tapi juga berada di posisi yang sangat menguntungkan dalam pembagian harta. Pak Rian adalah pihak yang bersalah, bahkan ada indikasi mencoba menggelapkan harta bersama, jadi secara hukum, harta yang bisa dia dapatkan sangat sedikit, atau bahkan bisa diusir tanpa sepeser pun. Mendengar kata-kata pengacara, hati saya semakin mantap. Setelah menyusun detail surat perjanjian cerai dengan pengacara dan berjanji akan membahasnya dengan Rian minggu depan, barulah saya meninggalkan kantor pengacara. Dalam perjalanan pulang, saya mendapat pesan WhatsApp dari Mbak Dewi. Katanya, sore tadi saat Rian mengemasi barang-barangnya di kantor, dia dicibir oleh banyak rekan kerja, bahkan ada yang menyebarkan kasusnya dengan Lia di grup WhatsApp industri. Sekarang seluruh industri sudah tahu perbuatan busuk Rian, jadi kedepannya tidak akan ada yang mau mempekerjakannya lagi. Situasi Lia lebih parah. Setelah dipecat dari kantor, Bagas mengusir semua barang-barangnya keluar rumah. Dia memanggil jasa angkut dan memindahkan semua barang Lia ke gerbang kompleks apartemen, banyak tetangga yang melihat dan mencibir. Lia menangis sambil menyeret barang-barangnya entah kemana. Saya membaca pesan dari Mbak Dewi tanpa merasakan apa-apa di hati saya. Ini semua adalah ulah mereka sendiri. Sejak mereka berani melakukan hal itu, seharusnya mereka sudah bisa menduga akhir seperti ini. Setibanya di rumah, saya membuka pintu dan mendapati ruang tamu berantakan. Barang-barang Rian berserakan di lantai. Dia duduk di sofa dengan rambut acak-acakan dan mata bengkak. Di depannya ada beberapa botol minuman keras kosong. Melihat saya pulang, dia mendongak. Matanya penuh dengan kebencian. Suaranya serak dan penuh dengan bau alkohol. Pulang juga kamu. Pasti senang sekali ya. Melihatku jadi begini, puas hatimu? Saya mengabaikannya, mengganti sepatu, masuk ke ruang tamu, dan meletakkan tas di atas meja. Suara saya tenang. Senang atau tidaknya aku tidak penting. Yang penting sekarang kita harus bicara soal perceraian. Cerai. Rian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak sampai air matanya keluar. Kamu dari awal memang ingin cerai dariku, kan? Makanya kamu kirim foto-foto itu pada Bagas dan sengaja menghancurkanku secara sosial. Maya, kamu benar-benar wanita yang kejam. Saya tertawa dalam hati mendengar logika hitam putihnya. Rian, kamu masih tidak sadar apa salahmu. Kamu yang lebih dulu mengkhianatiku, bersenang-senang dengan Lia, dan berencana merampas hartaku. Yang kulakukan hanya membuatmu menanggung akibat yang setimpal. Kalau kamu tidak melakukan hal itu, aku tidak akan pernah mau cerai darimu. Dengan Lia itu hanya khilaf sesaat. Rian tiba-tiba bangkit, menunjuk saya, dan berteriak. Semua karena Lia yang merayuku. Kalau dia tidak mendekatiku lebih dulu, bagaimana mungkin aku bisa begitu dengannya? Sekarang semuanya sudah berakhir. Aku kehilangan pekerjaan, kehilangan nama baik, dan kamu mau menceraikanku. Kamu hanya ingin menghancurkanku. Jangan terlalu melebih-lebihkan dirimu. Saya juga meninggikan suara. Lia merayumu? Kalau kamu punya niat untuk menolaknya, bagaimana mungkin kalian bisa sejauh itu? Sekarang baru menyalahkan semuanya pada perempuan, apa kamu masih laki-laki? Rian terdiam mendengar kata-kata saya. Dia jatuh terduduk di sofa dengan lemas, memegangi kepalanya dengan kedua tangan, dan bergumam, habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Saya melihatnya tanpa merasa kasihan sedikit pun. Saya mengeluarkan salinan bukti yang sudah saya siapkan dari tas dan melemparkannya di hadapannya. Lihat sendiri dengan matamu, ini semua perbuatanmu. Percakapanmu dengan Lia di gunung, niat busukmu untuk merampas hartaku, semuanya ada di sini. Masih mau membela diri? Rian membuka salinan itu satu persatu, wajahnya semakin pucat, tangannya mulai gemetar. Setelah melihat lembar terakhir, dia tiba-tiba melemparkan salinan itu ke lantai dan berteriak, palsu. Ini semua palsu. Kamu yang mengeditnya agar bisa mendapatkan lebih banyak harta saat cerai dariku. Palsu? Saya tertawa sinis, mengeluarkan ponsel, dan memutar rekaman suara saat dia dan Lia merencanakan pembagian harta. Dengarkan sendiri dengan suaramu. Ini bukan suaramu? Kalau kamu pikir ini editan, mari kita uji keasliannya. Biar kita tahu siapa yang berbohong. Dari rekaman itu, suara Rian terdengar jelas. Kamu tahu kan, Maya itu orangnya penurut.
Nanti kalau aku bicara baik-baik, dia pasti setuju untuk bercerai. Lagi pula, rancangan desain yang sedang dia kerjakan itu, kalau berhasil, bisa menghasilkan banyak uang. Nanti saat cerai, aku akan pastikan dia memberikan sebagian besar uang itu sebagai harta gono gini. Mendengar suaranya sendiri, Rian hancur total. Dia terduduk lemas di sofa dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya menatapnya dan berkata dengan dingin, "Rian, aku sudah menyewa pengacara. Surat perjanjian cerai akan sampai padaku minggu depan. Sebaiknya kamu menandatanganinya dengan baik-baik. Kalau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Saat itu, kamu tidak hanya tidak akan mendapatkan sepeser pun, tapi juga akan menanggung malu yang lebih besar. Pikirkan baik-baik." Setelah berkata begitu, saya masuk ke kamar tidur, meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Selama beberapa hari berikutnya, Rian hanya mengurung diri di rumah. Dia tidak keluar, tidak berbicara. Setiap hari dia habiskan dengan minum-minum, dan botol-botol kosong menumpuk di rumah. Saya tidak memedulikannya. Saya tetap pergi ke studio seperti biasa, berkonsultasi dengan pengacara, dan melakukan pekerjaan saya. Saya menganggapnya tidak ada. Rabu, ada telepon dari nomor tak dikenal. Saat saya angkat, terdengar suara tangis Lia. "Mbak Maya, tolong saya. Saya salah. Seharusnya saya tidak berhubungan dengan Mas Rian. Bisakah Mbak bilang pada Mas Bagas untuk berhenti mengganggu saya? Saya sekarang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pekerjaan, saya benar-benar hampir gila." Saya mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Mbak Lia, kesalahan Anda seharusnya Anda minta maaf pada Mas Bagas. Bicara padaku untuk apa? Anda yang memilih untuk selingkuh dengan Rian, dan hasil saat ini adalah akibat dari perbuatan Anda sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kenapa tidak ada hubungannya?" Suara Lia tiba-tiba meninggi. "Kalau bukan Anda yang mengirim foto pada Mas Bagas, bagaimana mungkin saya jadi begini? Mas Rian juga tidak akan kehilangan pekerjaannya. Ini semua salah Anda. Kenapa Anda tega melakukan ini pada kami? Kenapa aku tega?" Saya tertawa sinis. "Saat Anda bersenang-senang dengan suami saya, apa Anda tidak berpikir saya akan bertindak seperti ini? Saat Anda merencanakan untuk merampas harta saya, apa Anda tidak berpikir hari seperti ini akan datang? Mbak Lia, jangan lagi menyalahkan orang lain. Salahkan diri Anda sendiri. Salahkan mata Anda yang tidak tahu diri dan memilih pria tidak berguna seperti Rian." Lia terdiam mendengar kata-kata saya, hanya menangis di seberang telepon. Saya tidak ingin lagi berbicara dengannya dan langsung menutup telepon. Tidak lama setelah menutup telepon, kali ini Bagas yang menelepon. Katanya, Lia akhir-akhir ini terus memohon padanya, meminta maaf, dan berjanji akan memutuskan hubungan dengan Rian jika dia mau rujuk. Bagas sudah memberikan ultimatum padanya, surat perjanjian cerai juga sudah dibuat, dan minggu depan mereka akan mengurus perceraian. Dia juga berjanji akan memastikan Lia tidak akan mengganggu saya lagi. Saya berterima kasih pada Bagas dan menutup telepon. Hati saya terasa lebih ringan. Sepertinya Lia benar-benar sudah terpojok sampai berpikir untuk rujuk. Tapi dia sudah melakukan terlalu banyak kesalahan, dan sudah tidak ada jalan kembali. Siang harinya, pengacara menelepon. Surat perjanjian cerai sudah siap. Dia menanyakan kapan saya punya waktu untuk berbicara dengan Rian. Saya berpikir sejenak dan berkata, "Hari Sabtu saja. Saya ingin menyelesaikan masalah ini di akhir pekan." Sabtu pagi, saya berjanji bertemu dengan pengacara di sebuah kafe dan menelepon Rian untuk datang. Awalnya Rian menolak, mengatakan tidak ingin bercerai. Saya mengancam jika dia tidak datang, saya akan langsung mengajukan gugatan ke pengadilan, dan saat itu dia tidak hanya tidak akan mendapatkan sepeser pun, tapi juga harus menanggung biaya pengadilan. Barulah dia dengan enggan setuju untuk datang. Saat Rian tiba di kafe, dia masih mengenakan pakaian rumah yang lusuh. Rambutnya acak-acakan dan terlihat sangat menyedihkan. Melihat saya dan pengacara duduk, dia ragu sejenak, lalu mendekat dan duduk. Pengacara meletakkan surat perjanjian cerai di hadapannya dan berkata, "Pak Rian, ini surat perjanjian cerai, silakan dibaca dulu. Sesuai dengan perjanjian,
Harta setelah menikah, yaitu apartemen dan mobil akan menjadi milik Mbak Maya. Tabungan, setelah dikurangi harta bawaan Mbak Maya, akan dibagi dengan perbandingan 70% untuk Mbak Maya dan 30% untuk Pak Rian. Proyek desain Mbak Maya adalah hasil kerja pribadinya, jadi Anda tidak berhak menuntut apapun. Rian membaca surat perjanjian cerai, wajahnya semakin menegang. Dia mengangkat kepala menatap saya dan berkata, apartemen dan mobil semua untukmu, tabungan juga kamu ambil 70%? Maya, kamu tidak keterlaluan? Saya tertawa sinis. Rian, kamu yang lebih dulu selingkuh dan mencoba merampas hartaku. Secara hukum, kamu seharusnya diusir tanpa sepeser pun. Aku memberimu 30% dari tabungan itu sudah sangat bermurah hati. Kalau tidak setuju, kita bertemu di pengadilan. Saat itu, kamu tidak akan mendapatkan sepeser pun dan hanya akan menanggung malu. Pikirkan baik-baik. Rian menatap saya dan pengacara bergantian. Pengacara juga berkata, Pak Rian, apa yang dikatakan Mbak Maya benar. Jika Anda tidak setuju dengan perjanjian ini dan memilih jalur pengadilan, dengan bukti yang dimiliki Mbak Maya, akan sangat sulit bagi Anda untuk mendapatkan bagian harta. Anda hanya akan membuang waktu dan tenaga, tidak ada untungnya bagi Anda. Rian terdiam lama. Tangannya mencengkeram surat perjanjian cerai begitu erat sampai kertasnya kusut. Sekitar 10 menit kemudian, dia akhirnya mengangkat kepala. Di matanya ada campuran amarah dan pasrah, aku akan tanda tangan. Tapi bisakah aku mendapatkan bagian tabungan sedikit lebih banyak? Aku sekarang tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal. Tanpa uang, aku benar-benar tidak bisa hidup. Aku sudah memberikan yang terbaik. Nada bicara saya tegas. Uang ini adalah hakku. Kamu tidak punya pekerjaan itu karena ulahmu sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Tanda tangan, kita bisa langsung urus cerai hari ini. Tidak tanda tangan, kita bertemu di pengadilan. Rian melihat sikap tegas saya dan sadar tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Dia menarik napas dalam-dalam, mengambil pulpen, dan menandatangani surat perjanjian cerai. Setelah selesai, dia melemparkan pulpen ke meja, bangkit, dan keluar dari kafe tanpa menoleh ke belakang. Saya melihat punggungnya yang sepi tanpa merasakan apa-apa di hati saya. Hanya ada rasa kebebasan. Setelah menandatangani surat perjanjian cerai, saya bersama pengacara pergi ke kantor catatan sipil untuk mendaftarkan perceraian. Saat memegang akta cerai di tangan, saya menghela napas panjang. Beban besar yang menekan hati saya akhirnya terangkat. Saya akhirnya bebas dari pria sampah seperti Rian. Akhirnya saya bisa memulai hidup baru. Keesokan harinya setelah bercerai, saya mengemas semua barang-barang Rian ke dalam kardus dan membuangnya di gerbang kompleks apartemen. Saya juga mengganti kunci pintu rumah. Saya tidak ingin lagi ada hubungan apapun dengannya, dan tidak ingin melihat barang-barangnya lagi. Sekitar seminggu kemudian, saya mendengar kabar dari Mbak Dewi. Katanya, setelah diusir dari rumah kami, Rian tidak punya tempat tinggal dan sering tidur di warung internet atau taman. Dia mencoba mencari pekerjaan ke teman-teman lamanya, tapi karena gosip perselingkuhannya sudah menyebar di seluruh industri, tidak ada yang mau mempekerjakannya, dan teman-temannya pun enggan membantunya. Belakangan dia mencari Lia dan mengajaknya tinggal bersama, tapi begitu bertemu mereka langsung bertengkar hebat. Lia menyalahkan Rian karena telah menghancurkan hidupnya, berteriak kalau bukan karena Rian yang merayunya, dia masih akan menjadi wanita bahagia dengan suami dan pekerjaan. Rian juga menyalahkan Lia, mengatakan kalau bukan Lia yang lebih dulu mendekatinya, dia juga tidak akan jadi begini. Pertengkaran mereka semakin sengit sampai akhirnya adu fisik. Lia mencakar wajah Rian, dan Rian melempar barang-barang Lia. Mereka berdua menjadi musuh bebuyutan, dan tidak pernah lagi saling menghubungi. Bagas berhasil menceraikan Lia dengan lancar. Lia, tanpa pekerjaan dan tempat tinggal, akhirnya pergi bekerja ke luar kota. Setelah itu tidak ada kabar lagi darinya. Rian tetap di Jakarta, hidup sebagai pekerja serabutan. Kadang-kadang dia bahkan tidak punya uang untuk makan. Seorang mantan rekan kerja pernah melihatnya mengais makanan dari tempat sampah. Hidupnya sangat menyedihkan. Mendengar berita ini,
Tidak ada rasa kasihan sedikit pun di hati saya. Ini semua adalah ulah mereka sendiri. Karena mereka mengkhianati keluarga dan pernikahan, mereka mendapatkan akhir seperti ini. Penderitaan mereka adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri, tidak ada hubungannya denganku. Dan saya, setelah bercerai, fokus pada pekerjaan. Proyek renovasi villa yang dulu, rancangan desain saya dinilai sangat kreatif dan klien sangat puas. Tidak hanya berhasil menyelesaikan proyek, saya juga mendapatkan banyak klien baru. Studio saya semakin berkembang, dan bisnis semakin maju. Di waktu luang, saya berlibur dengan teman-teman, menikmati pemandangan, dan melakukan hal-hal yang saya sukai. Saya tidak perlu lagi khawatir karena Rian, tidak perlu lagi menjaga perasaannya. Saya menjadi semakin bebas dan bahagia. Kadang-kadang saya berpikir, jika saat itu saya tidak menemukan perselingkuhan Rian, mungkin saya masih akan bertahan dalam pernikahan tanpa cinta itu dan hidup dalam ketidakbahagiaan. Meskipun mengalami pengkhianatan dan perceraian, karena itulah saya bisa bebas dari pernikahan yang tidak bahagia dan menemukan kebahagiaan saya sendiri.